Majalengka memiliki sejarah silam yang bertajuk tentang keagamaan, dan rumah adat ini menjadi bukti adanya penyebaran agama Islam di Majalengka. Tak hanya itu, rumah adat Panjalin adalah rumah tertua di Kabupaten Majalengka yang didirikannya sejak abad ke-14 dan menjadi satu-satunya rumah adat di Majalengka. Inilah Majalengka Pride dari Desa Panjalin Kidul. Halo geng, jadi kali ini saya mau mengekspos rumah adat di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka, dan merupakan rumah tertua di Majalengka, satu-satunya rumah adat yang ada di Majalengka. Rumah ini sudah berdiri sekitar abad ke-14 yang masih ada wujudnya sampai sekarang, masih dijagalah dan dilestarikan. Nanti saya mau tanya-tanya ke penjaganya di sini. Sudah ada sejarah apa saja yang sudah disaksikan sama rumah ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pengelola rumah adat Desa Panjalin yang saat ini menjadi juru pelihara juga sebagai pelaksana dari kegiatan di rumah adat Desa Panjalin. Dan saya sendiri adalah merupakan pegawai dari Balai Pelestarian Kebudayaan 9 Jawa Barat, di mana salah satu tugas kami diantaranya adalah memandu salah satu pengunjung atau pengunjung yang ada di berbagai daerah, baik wisatawan asing ataupun wisatawan lokal. Nah, perlu saya sampaikan berkaitan dengan rumah adat, bahwa rumah adat Panjalin ini adalah merupakan rumah yang pertama kali dibangun di Desa Panjalin, di mana rumah adat ini tidak menutup kemungkinan bahwa rumah adat ini adalah rumah tertua di Kabupaten Majalengka. Tidak ada duanya, hanya di rumah adat Panjalin. Nah, awal mula dari rumah adat ini adalah pertama kalinya adalah Pangeran Sahroni yang merupakan prajurit yang ditugaskan oleh Kerajaan Cirebon sekitar abad 15 atau akhir abad ke-14 itu untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian barat. Nah, akan tetapi Pangeran Sahroni setelah melaksanakan titah dari Kerajaan Cirebon untuk menyebarkan itu, nah beliau berhenti di hutan rotan, yang mana pada saat itu adalah di hutan rotan hanya ada satu penghuni, yaitu adalah Pangeran Suradipa. Dan Pangeran Sahroni menemukan jodoh dengan prajurit dari Kerajaan Mataram yang pada saat itu akan menagih upeti ke Pangeran Bonang atau Sunan Bonang. Dan akhirnya salah satu dari prajurit itu adalah menetap di hutan rotan, yaitu Nyi Larasati, dan terjadi diantaranya pertemuan dua prajurit dan akhirnya menikah, dan setelah menikah punya keturunan yang namanya Nyi Seruni. Nah, dimulai awal Nyi Seruni inilah rumah adat ini dibangun, karena awal mula bangunan rumah ini bukan ada di sini, tetapi rumah itu ada di sebelah timur dan di sebelah selatan. Akan tetapi rumah yang pertama itu sudah tidak ada. Sejak Nyi Seruni menginjak remaja, dan akhirnya Nyi Seruni mendapatkan jodoh dari keturunan Kerajaan Talaga, yaitu Raden Sanata, di mana Raden Sanata ditugaskan pada saat itu adalah untuk pesantren atau mencari ilmu agama di Pagar Gunung. Ya, tepatnya mungkin kalau misalkan di sini adalah di Rajawangi ke atas ya, ke timur. Di situ ada yang namanya Buyut Pagar Gunung atau Buyut Batok atau Tuan Raina di sana. Nah, ada sebuah pesantren, salah satu santrinya adalah Raden Sanata, dan Raden Sanata itu ditugaskan untuk
melaksanakan tapa brata di Sungai Ciwaringin, dan akhirnya titah itu dilaksanakan. Tetapi sebelumnya beliau ada amanah dari gurunya, apabila menemukan seorang gadis yang sedang membersihkan beras, maka itu adalah jodohmu dan kamu diam di sana. Akhirnya melaksanakanlah titah itu, dan ternyata apa yang disampaikan oleh gurunya itu betul-betul nyata. Ketika dia dikentirkan dengan menggunakan getek atau rakit, kalau sekarang akhirnya pada saat itu ketemu dengan seorang gadis yang sedang membersihkan beras dan menjerit. Nah, dari jeritan itu akhirnya terbangunlah dari sebuah pertapaan, dan akhirnya mengikuti suara jeritan dan menyampaikan kepada orang tuanya, yaitu Pangeran Syahroni, bahwa kami mendapatkan titah dari guru, yaitu Tuan Raina, atau yang sekarang disebut dengan Pagar Gunung, Buyut Pagar Gunung. Apa yang tadi disampaikan, akhirnya Pangeran Syahroni memahami dan maklum. Nah, pada saat itu akhirnya ditugaskanlah Raden Sanata itu untuk membabat alas rotan. Salah satu persyaratan untuk menikahi atau meminang dari Nyi Seruni diantaranya adalah untuk membabat alas rotan. Alasan-alasan itu didasari dengan apabila kamu menempuh kehidupan, tentu harus bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan sandang dan pangan papan itu akan bisa dipenuhi apabila kamu bisa membuka hutan rotan ini menjadi sebuah pemukiman. Dan akhirnya dilaksanakan titah itu, kurang lebih hanya 6,5 hektar dia babat, tapi dia tidak mampu. Dia kembali lagi ke gurunya, yaitu ke Pagar Gunung, ke Tuan Raina, dan akhirnya dibantu oleh adik seperguruannya, yaitu Raden Banjar, dan akhirnya melaksanakan kembali untuk memiliki Nyi Seruni itu. Akhirnya bisa berdialog di antara Raden Sanata dengan Raden Banjar, dan salah satu alat yang digunakan ternyata ada yang namanya batu paneker. Batu paneker itu adalah batu hitam yang ketika digesekkan itu akan memercikan api, dan pada saat itu akhirnya dipercikan dan dibakarlah hutan rotan ini. Ketika hutan rotan ini dibakar, maka diumumkan pada saat itu, apabila hutan ini terbakar, maka itu adalah merupakan wilayah Banjar. Dan akhirnya dibakar, dan pada saat itu akhirnya Raden Sanata dengan Nyi Seruni berjodoh. Perjodohan itu akhirnya Raden Sanata secara turun-temurun sampai saat ini itu adalah sudah 12 keturunan. Dari mulai Pangeran Syahroni dengan Nyi Larasati punya anak yang namanya Nyi Seruni, menikah dengan Raden Sanata, turun lagi ke Nyi Untrem, ke Untrem, Andewi, Karban, Arbaen, Sarte, dari Sarte ke Uyut saya, yaitu Maimunah, Maimunah ke Mustira, dari Mustira ke Haji Jahri, dari Haji Jahri ke saya. Dan saya adalah merupakan ke-13 dari keturunan Pangeran Syahroni. Akhirnya berkembanglah sebuah pemukiman yang disebut dengan Panjalin, dan membangunlah sebuah bangunan ini, rumah yang sekarang disebut dengan rumah adat, di mana bangunan ini terdiri dari 16 tiang dan dibangun dari satu pohon jati yang besar, yang tua tentunya, dan menggunakannya juga membangun itu konon katanya dibangun dalam satu malam tanpa ditebang pohonnya, tetapi dibelah. Dan nah, itu adalah merupakan sebuah gambaran kenapa tidak ditebang. Tidak ditebang itu memberikan sebuah filosofi bahwa kehidupan itu berasal dari yang abadi, dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya satu bangunan dan 16 tiang, satu dengan 16 jumlahnya 17, memiliki makna filosofi jangan tinggalkan yang 17 rakaat. Akhirnya bangun dengan menggunakan alat seadanya tentunya, dan terbangunlah ini. Rumah ini bentuknya panggung, paling tidaknya secara geografi ini supaya terhindar dari binatang buas. Yang kedua, terhindar dari gempa. Ya, nah itu yang kedua seperti itu. Dan tentu filosofi dari rumah adat ini memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Pertama,
dari tadi yang 16 tiang dengan satu tiang, dari satu tiang satu pohon itu adalah merupakan keabadian kehidupan itu berasal dari yang satu, dengan 16 adalah merupakan jumlah rakaat dalam ibadah sholat, dan rumahnya panggung adalah memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan itu jangan datar saja, tapi kehidupan itu harus bisa meningkat dari tangga kehidupan ke tangga kehidupan seterusnya. Akhirnya dibentuklah dengan bentuk panggung, dan ada panggung di ruangan itu ada dua, gitu ya. Nah, ada dua ruangan memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan itu adalah berjodoh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada laut, ada daratan, ada langit, ada bumi, dan sebagainya. Memberikan sebuah gambaran seperti itu. Dan tentu filosofi lainnya diantaranya adalah pintunya terbuat dari dua pintu gebyog. Ya, dua pintu gebyog itu memberikan sebuah filosofi tentang kehidupan ketika sudah berumah tangga memiliki kewajiban dan hak yang sama. Makanya bentuknya sama, lebar tingginya juga sama. Ini memberikan sebuah gambaran ketika sudah bersatu, awas, hak dan kewajiban sama. Kata orang Sunda mah ulah pasewang-sewang, ya, supaya kamu antrop, maka hak dan kewajiban itulah yang harus kamu laksanakan agar kamu kehidupan itu ada puncak lagi ke atas. Dan itu adalah memberikan sebuah gambaran ketika kehidupan itu sudah ada di ujung puncak kebahagiaan kesuksesan, maka lihat kembali ke bawah, artinya ada hak-hak di bawah kita yang harus kita bantu. Jangan sampai ada di atas aja nggak pernah melihat kehidupan yang di bawah. Terus ada lagi diantaranya di sebelah sana, bisa nanti dipotongkan atau divideokan, itu ada jendela, 3 jendela. 3 jendela itu memberikan sebuah gambaran, filosofinya adalah bahwa dalam kehidupan itu tidak terlepas dari 3 rukun. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga adalah rukun ihsan. Nah, ketika 3 rukun itu bisa dilaksanakan, maka akan tercapailah sebuah kehidupan yang bahagia dalam hidup saat ini. Dan tentu paling tidaknya adalah filosofi dari jendela itu adalah untuk melihat kehidupan di luar. Jangan kamu mengeram diri, tetapi lihatlah kehidupan di luar. Artinya harus memiliki kepekaan terhadap sosial, kepekaan terhadap tetangga, kepekaan terhadap masyarakat, dan sebagainya. Dan tentu lagi diantaranya adalah ada ornamen. Ada 3 macam ornamen. Ini memberikan sebuah gambaran. 3 ornamen ini adalah dari 3 kerajaan besar yang ada di Indonesia. Satu diantaranya ada kerajaan Mataram yang diambil dari Nilarasatinya, dan kedua adalah kerajaan Cirebon yang diambil dari Pangeran Sahroninya, dan yang ketiga adalah kerajaan Siliwangi atau Pajajaran, yaitu diambil dari Raden Sanatanya yang keturunan dari Kian Santang itu sendiri. Nah, ini ada 3 ornamen yang ada, dan tentu karena pada saat itu masih zaman animisme, ada kepercayaan Hindu dan Buddha, maka di sebelah selatan ada yang namanya tapak galak. Artinya memberikan gambaran untuk menghalangi dari sifat dari hal-hal yang animisme, kepercayaan yang mungkin sampai saat ini pun ada yang namanya santet dan sebagainya, dengan tapak jalak akan terhindar. Dan akhirnya orang tua kami menuliskan sebuah ipat-ipat di sini, yaitu dengan cara Sundanya muklus karuhun megat katurunan. Artinya menghilangkan peninggalan sama dengan memutus keluarga. Nah, memiliki arti apa? Tentu bahwa bangunan ini harus dijaga, harus dipelihara, harus dilestarikan. Agar apa? Kehidupan keluarga akan terjamin, dan disitulah nilai-nilai kekeluargaan yang sangat wanti-wanti oleh orang tua zaman dulu. Nah, ini, dan ketika pada abad ke-18, awal abad ke-18, tentunya di Panjalin ini menjadi sebuah bukti ketika terjadi perang imperialisme, di mana terjadi perang imperialisme pada saat itu adalah pasukan Ki Bagus Rangin berperang dengan kolonial, yang pada saat itu kolonial kalau sekarang mungkin disebutnya base camp atau poskonya di Kedongdong. Nah, ketika terjadi pertempuran antara
kolonial dengan Ki Bagus Rangin, dan pasukan Ki Bagus Rangin ngumpetnya itu adalah di Panjalin. Nah, sampai akhirnya kolonial mengejar-ngejar pada tahun 1812 puncaknya, dan pada saat itulah akhirnya bersembunyi di desa Panjalin, dan kolonial datang ke sini seolah-olah tidak melihat penghuni, tidak melihat penduduk, tidak melihat ada yang menetapi di kampung ini. Akhirnya dia ketiduran, makanya di sana ada yang namanya blok Sarean. Itu adalah ketidurannya kolonial ketika mau mengejar-ngejar pasukan Ki Bagus Rangin. Dan rumah ini adalah merupakan salah satu bukti ketika pada saat itu ngumpetnya pasukan Ki Bagus Rangin untuk ngumpet dari kejaran kolonial. Dan tentu pada abad 18 itu pula ada satu pemerintahan yang dibangun pada saat itu tahun 1810 oleh Buyut Sarte, yang pada saat itu mengangkat adinya untuk menjadi kepala pemerintahan desa, atau yang dikenal dengan Kuwu, kalau sekarang mungkin kepala desa. Mengangkatlah yang namanya adiknya namanya Aci, sehingga Kuwu Aci. Nah, akhirnya dimulainya pemerintahan desa Panjalin itu ada tahun 1810 dan dimekarkan menjadi dua desa, yaitu tahun 1982 ada yang namanya Panjalin Kidul dan ada yang namanya Panjalin Lor. Dan sampai saat ini rumah adat ini terjaga, rumah adat ini terpelihara, rumah adat ini selalu dilestarikan untuk mengingatkan kembali kehidupan zaman dulu, dan tentu menjadi sebuah ikon di Kabupaten Majalengka bahwa cagar budaya yang sangat tua di Majalengka adalah inilah rumah adat Panjalin. Barangkali itu dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi rujukan untuk selalu dan senantiasa baik YouTuber, baik seniman, baik budayawan ataupun wisatawan baik domestik ataupun mancanegara bisa untuk berkunjung ke rumah adat. Selain memiliki filosofi yang unik, di rumah adat ini terdapat benda-benda peninggalan pada abad ke-18 seperti keris dan monde yang digunakan untuk melawan kolonial pada saat itu. Ada juga senjata lainnya seperti busur panah yang digunakan untuk berburu binatang. Dan terdapat miniatur rumah adat serta benda-benda purbakala lainnya seperti artefak yang dinamakan oyot mimang, mampu membingungkan orang yang berniat jahat. Lalu di ruangan sebelah terdapat kursi untuk istirahatnya Raden Sanata, dan potongan kayu yang berbentuk tangan digunakan sebagai petunjuk arah. Ada juga rentetan uang dari masa ke masa. Nah, jadi ini Baraya Majalengka, ini adalah salah satu rumah adatnya yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ilham. Barangkali Baraya Majalengka yang mau datang ke sini, ini terbuka untuk umumnya, Pak? Iya, terbuka untuk umum Langsung dan tanpa ada tiket. Ya. Sejarah tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan sampai jumpa. Dan doakan semoga saya bisa menelusuri lebih mendalam lagi tentang Majalengka.